Selamat siang teman-teman, bertemu kembali dalam pembahasan audit kredit. Hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan kredit komersil, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pemeriksaan kredit komersil. Kita membahas tentang pelaksanaan audit, kemudian tahapan atau proses audit, di mana sebelumnya kita membahas tentang analisa dan pencairan kredit, kemudian aspek legal dan jaminan kredit. Hari ini kita akan membahas tentang aspek monitoring kredit dan dokumen kredit. Untuk kredit consumer dan non cash loan kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, kita langsung saja ke aspek monitoring. Aspek monitoring kredit, kita pertama tentu pada saat kita melakukan monitoring kredit, kita dasarnya adalah perjanjian kredit, ya. Jadi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian kredit, ya, baik itu syarat pencairan, kemudian hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang nggak boleh dilakukan selama kredit itu belum dilunasin, itu harus kita periksa. Nah, di aspek monitoring kredit ini ada 12 poin yang kita periksa. Itu pertama tentang media pencairan, ya. Pertama kita akan mengecek tentang apakah telah dilengkapi dengan media pencairan yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Pada saat pencairan tentu ada permohonan kreditnya, kemudian dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan kredit seperti mereka nasabah harus menyediakan dana sendiri sebesar, kalau kredit investasi 30% dari total kebutuhan pembiayaan, kemudian biaya-biaya terkait dengan proses pemberian kredit, biaya administrasi, provisi, kemudian komisi, ya, kemudian biaya untuk asuransi, notaris, dan lain sebagainya itu harus sudah siap sebelum PK itu ditandatangani. Jadi kita cek ketersediaan dana yang ada di rekening gironya dia. Kemudian syarat-syarat pencarian, ya, syarat-syarat pencairan yang tercantum dalam catatan persetujuan kredit atau komite kredit di dalam lembar persetujuan kredit ini telah dilengkapi atau tidak, ya. Jadi pada saat kita meriksa proses pencairan, kita akan meriksa syarat-syarat pencairan kredit, baik itu yang tercantum dalam lembar keputusan kredit maupun di dalam perjanjian kredit. Ini harus kita periksa apakah prosedurnya atau dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian kredit atau lembar persetujuan kredit itu telah dipenuhi. Kemudian pencairan kredit telah dilakukan setelah semua syarat pencairan telah dilengkapi, kemudian telah dilakukan penandatanganan kredit, anggunan secara fisik telah dikuasai dan diikat secara sempurna. Ini bukti, ya, bukti kepemilikan jaminan, seandainya SHM, HGB, hak pakai, hak guna usaha, ya, itu sudah kita kuasai. Kemudian perjanjiannya telah dilakukan secara sempurna, ya, termasuk juga pengikatan jaminannya. Semua dokumen terkait dengan pencairan ini sudah
terpenuhi sehingga kredit itu baru bisa dilakukan pencairan. Kemudian setelah kredit cair, ya, apakah AO atau pihak yang memaintain nasabah itu telah melakukan kunjungan, ya, dan membuat call report secara berkala, misalnya 3 bulan, 6 bulan. Kemudian mereka membuat laporan kunjungan, termasuk juga apakah pengguna fasilitas kreditnya telah sesuai, kemudian perkembangan usahanya bagaimana, kendala-kendala yang dihadapi oleh nasabah selama kredit itu diberikan apa saja, ya, atau potensi-potensi apa saja yang bisa dikembangkan, ya, sehingga bisa kita tawarkan produk-produk yang mereka butuhkan. Kemudian laporan call report tadi telah diperiksa kewajarannya dan dilakukan juga analisa oleh atasan. Selain itu juga yang tidak kalah penting seperti kita jelaskan di pemeriksaan sebelumnya tadi, laporan-laporan yang diterima secara reguler atau secara berkala dari debitur tadi, apakah telah dilakukan analisa oleh pihak AO atau pihak yang memaintain dari nasabah itu, baik itu laporan 3 bulanan, atau setahunan, ya. Itu laporan keuangan atau laporan persediaan, laporan piutang, ya, itu apakah telah dilakukan analisa dan apa langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan yang diakibatkan oleh semakin memburuknya tentang performa keuangan dari debitur. Itu jika kondisi keuangan debitur atau performa debitur itu menunjukkan adanya penurunan. Lanjut, cover note, ya, cover note dari notaris atau asuransi telah dilakukan monitoring, ya. Jadi biasanya bagian admin akan memberikan surat atau mengingatkan ke bagian legal atau bagian marketing untuk memonitor pemenuhan dokumen terkait dengan perjanjian kredit atau pengikatan jaminan, dan juga kalau marketing biasanya terkait dengan cover note dari asuransi. Kemudian pembayaran angsuran dan bunga telah dilakukan sesuai yang diperjanjikan. Apabila debitur ini sering terlambat, apakah ada penjelasan penyebab terjadinya keterlambatan dan akar permasalahan yang serta mitigasinya, ya. Jadi kalau debitur ini tiap bulan sering terlambat, apakah telah dilakukan kunjungan ke debitur untuk mengetahui penyebab dan akar masalah terjadinya keterlambatan tersebut, sehingga keterlambatan demikian ini bisa diantisipasi dan tidak terulang kembali di masa akan datang. Kemudian tidak ada penyimpangan dalam penggunaan kredit. Semua biaya terkait dengan pencairan kredit telah tersedia sebelum pencairan kredit. Jadi setelah kredit cair, kemudian dilakukan monitoring, pengamatan, ya, terhadap aliran dana, apalagi kalau kreditnya ini setelah cair ditransfer ke bank lain, maka tidak ada salahnya kalau si AO itu juga mensyaratkan bahwa semua rekening koran yang ada di bank lain di luar bank kita itu harus diserahkan ke kita setiap bulan atau setiap 3 bulan, sehingga bank kita bisa mengontrol tentang aliran dana itu kemana saja, ya, sehingga apabila ada penyimpangan dapat diketahui dan diantisipasi secara dini.
Namun pada prakteknya sering kita tidak mensyaratkan bahwa semua rekening koran yang ada di bank lain itu harus diserahkan ke kita secara berkala. Biasanya rekening koran ini baru diminta nanti pada saat perpanjangan. Lanjut kita ke aspek administrasi dan dokumentasi kredit. Dalam aspek ini yang kita periksa adalah tentang kelengkapan identitas ya, dari nasabah, atau kalau ini perusahaan berarti identitas dari direksi ya, serta komisaris. Apalagi untuk saat ini kan kita lebih diberikan kemudahan untuk mengecek tentang kebenaran dari identitas, karena ada iktp, jadi kita bisa ngecek kebenaran data itu ke Dukcapil. Kemudian bila debitur bentuk badan usaha ya, telah dilengkapi dengan akte pendirian, akte perubahan, dan pendaftaran ke Departemen Hukum dan HAM. Kemudian telah juga dilengkapi dengan izin usaha sesuai dengan jenis usahanya. Kemudian telah dilengkapi dengan dokumen NPWP, kemudian SIUP, EDP, dan lain-lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian file kredit telah disusun secara lengkap dan sistematis dan disimpan di tempat yang aman. Maksudnya ini biar memudahkan pada saat kita melakukan pencarian dokumen itu di kemudian hari. Karena untuk data perjanjian kredit dan lain sebagainya itu banyak pihak yang membutuhkan. Baik itu auditor maupun pihak AO sendiri atau admin sendiri ya, atau bagian custody yang itu yang akan bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan dokumen. Jadi dengan sistem sekarang biasanya dokumen asli ini disimpan di admin, sedangkan untuk seandainya AO pengen lihat dokumen biasanya ada soft copy-nya. Data debitur dan jaminan telah diinput di sistem loan secara benar dan akurat. Lanjut kita untuk data tadi ya. Data ini juga harus dicantumkan nama debiturnya siapa, kemudian jenis fasilitasnya apa saja ya, jangka waktunya, tingkat bunganya, dan lain sebagainya. Kemudian jaminannya ya terdiri dari apa saja, ya nilainya berapa, atas nama siapa, dan lain sebagainya. Ini harus di input di data loan system. Ya. Sehingga dengan melihat di loan system ini kita tahu ya, dengan melihat data nasabah yang ada di sistem kita tahu debitur, nama debiturnya siapa, jumlah fasilitasnya apa, jangka waktu kreditnya dari kapan sampai kapan, ya, tingkat bunganya berapa, jaminannya apa saja. Ya. Kemudian aktivitas keuangannya bagaimana, ya. Selama ini terlambat atau tidak, itu bisa kita lihat di sistem loan ini. Tentang mutasi keuangannya juga kita bisa nge-link ke rekening gironya ya. Sehingga kita bisa ngecek selama ini kreditnya, pembayaran bunganya sering terlambat atau tidak. Oke, teman-teman, untuk pemeriksaan tentang aspek monitoring, ya, aspek monitoring dan dokumen legal ya, atau administrasi dan dokumen kredit. Ini intinya pada saat kita memeriksa kita tetap mengacu pada
lembar persetujuan kredit, kemudian SPPK, kemudian kita mengacu pada perjanjian kredit, kemudian kita mengacu pada akte pengikatan jaminan, itu bisa berupa APHT, ya, bisa berupa KD, bisa berupa sesi, fidusia, ya, tergantung jenis jaminan yang mereka berikan. Saya kira itu teman-teman yang bisa kita sampaikan pada pembahasan ini. Ini karena hanya untuk melengkapi tentang pemeriksaan kredit yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang aspek analisa pencairan kredit, kemudian juga aspek legal, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi teman-teman mahasiswa dan teman-teman audit yang selama ini menangani tentang pemeriksaan kredit. Mudah-mudahan ini sekali lagi bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe sehingga teman-teman tidak ketinggalan dalam pembahasan pemeriksaan kredit selanjutnya, di mana pada pemeriksaan berikutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan kredit konsumer dan non cash loan. Terima kasih, selamat sore bagi teman-teman, dan sekali lagi selamat sore dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tidak kalah penting, teman-teman menjaga kesehatan, dan sekali lagi salam sehat bagi kita semua.